Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar anak ibu? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan Ibu Asma dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Materi kita pada hari ini adalah struktur dan aspek kebahasaan pidato persuasif. Perhatikan yang bagus. Tujuan kita mempelajari pidato persuasif ini adalah diharapkan peserta didik dapat menentukan struktur dan kaidah kebahasaan pidato persuasif. Kemudian, diharapkan peserta didik dapat menentukan struktur pidato persuasif yang dibaca dan didengar. Kemudian, diharapkan peserta didik dapat menentukan ciri kebahasaan. Kemudian, peserta didik dapat menggunakan kaidah kebahasaan pidato persuasif dalam sebuah kalimat. Nah, hari ini struktur pidato dan aspek kebahasaan. Kalau kita melihat struktur dan aspek kebahasaan, maka kita harus tahu dulu apa itu struktur. Struktur dan aspek kebahasaan dalam pidato persuasif secara umum dapat dibagi menjadi 3 bahagian, yakni pembuka, isi, dan penutup. Kemudian, struktur pidato tersebut memiliki cara khusus. Nah, kita lihat dulu apa itu pembuka. Pembuka memiliki beberapa hal. Yang pertama adalah salam pembuka. Salam pembuka berisi salam atau sapaan kepada orang yang menghadiri acara tersebut. Contoh, kita bisa mengucapkan Assalamualaikum atau selamat pagi sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian, sapaan. Sapaan kepada pendengar berisi sapaan yang menghadiri acara tersebut. Ketiga, ucapan syukur. Ucapan syukur ini adalah ucapan yang selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ucapan terima kasih, yang mungkin dalam hal ini telah banyak membantu kita atau mendukung acara tersebut. Dan yang kemudian tujuan pidato. Tujuan pidato berisi membuka untuk masuk ke isi pidato. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Selanjutnya, bahagian isi pidato. Di dalam bahagian isi pidato ini harus benar-benar kita perhatikan apa isi pidato persuasif itu. Isi pidato persuasif biasanya berupa argumen-argumen yang membuat masalah atau informasi. Argumen ataupun informasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam mengajak pendengar untuk melakukan apa yang diinginkan pembicara. Ajakan dapat diletakkan pada awal, tengah, ataupun akhir dari isi. Namun, biasanya ajakan paling sering diletakkan pada akhir sebagai simpulan isi.
Selanjutnya, kita masuk kepada bahagian penutup pidato. Pada bahagian penutup atau bagian akhir dari sebuah pidato, biasanya terdiri atas beberapa bahagian. Yang pertama adalah simpulan. Simpulan bahagian isi dari sebuah pidato. Kemudian, ucapan terima kasih. Bahagian ini berisi ucapan terima kasih pembicara kepada pendengar atas kehadiran atau atensinya. Selanjutnya, permohonan maaf. Bahagian ini berisi permohonan maaf pembicara atas kesalahan dalam penggunaan tata bahasa dan tingkah laku yang dianggap kurang sopan dan berkenan di hati para pendengar. Keempat, salam penutup. Salam penutup berisi ucapan salam untuk mengakhiri sebuah pidato. Tentu, salam ini biasanya tidak harus lengkap. Nah, biasanya salam cukup disesuaikan dengan kepercayaan kita masing-masing. Selanjutnya, kita masuk kepada kebahasaan pidato persuasif. Kebahasaan menjadi aspek penting dalam membangun sebuah pidato persuasif. Penggunaan bahasa yang baik membuat pidato mudah dimengerti. Aspek kebahasaan yang sering muncul dalam pidato persuasif adalah kalimat persuasif. Kalimat persuasif sering digunakan karena tujuan pidato persuasif memang untuk membujuk pendengar. Kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi ajakan dan bertujuan untuk memengaruhi pembaca atau pendengar agar dapat melakukan atau sesuai dengan apa yang kita kehendaki atau yang dikehendaki oleh pembicara. Kemudian, menyampaikan gagasan pidato persuasif. Pidato persuasif disusun berdasarkan gagasan dan argumen pembaca. Topik yang menarik menjadi kunci keberhasilan pidato persuasif. Pidato persuasif dapat dikembangkan menjadi argumen pembentuk pidato tersebut. Jika sudah disusun, pidato persuasif dapat digunakan sebagai media penyampaian informasi dan media persuasif kepada pendengar. Adapun langkah-langkah
Untuk menyusun sebuah teks pidato persuasif, kita memiliki beberapa hal. Yang pertama adalah menentukan tema. Tema merupakan landasan dasar dalam membuat pidato. Tema dapat diartikan sebagai ide pokok yang akan dibicarakan dalam pidato tersebut. Tema harus dirumuskan secara terperinci agar memudahkan dalam membuat pidato. Kemudian, menentukan pokok-pokok isi pidato. Pokok-pokok isi pidato dapat disusun berdasarkan tema yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pokok-pokok isi digunakan untuk menyusun argumen dalam isi pidato persuasif. Sebaiknya, pokok-pokok isi yang dibuat diurutkan agar memudahkan dalam menyusun kerangka pidato tersebut. Kemudian, menyusun kerangka. Apa itu menyusun kerangka? Kerangka berhubungan dengan struktur pidato persuasif. Secara umum, struktur pidato persuasif terdiri atas pembuka, isi, dan penutup. Susunlah kerangka dengan tujuan yang tepat, yakni membujuk pendengar. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka teks pidato utuh. Nah, kerangka yang sudah dibuat dapat dikembangkan menjadi teks pidato persuasif yang utuh. Kerangka dapat disusun menjadi pembuka, isi, penutup teks pidato tersebut. Nah, anak-anak, perhatikan semua apa yang telah kamu dengar dan kamu baca dalam materi kita pada hari ini. Saya kira kamu bisa mencatat apa-apa yang mungkin perlu dicatat dalam buku catatanmu, sehingga apa yang kita dapatkan pada hari ini tidak berlalu begitu saja. Setelah kamu mempelajari materi ini, silakan kamu lihat di Google Classroom-nya. Di sana ada tugas yang harus kamu selesaikan. Saya yakin dan percaya kamu pasti mampu, kamu pasti hebat, kamu bisa melakukan apa yang telah dibuat pada materi pada hari ini. Selamat bekerja, semoga mendapatkan nilai yang terbaik. Akhirnya, saya sudahi materi kita pada hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kebersihan, tetap jaga kesehatan, meskipun kita belajar dari rumah. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.